Jumpa kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar di Yesaya pasal yang ke-13, dan ini merupakan satu judul yang akan berkelanjutan dari beberapa pasal, yaitu di pasal 13 sampai pasal 23, yaitu tentang hukuman terhadap bangsa-bangsa. Siapa yang dihukum atau bangsa mana saja yang dihukum? Bangsa-bangsa ini punya kesamaan, yaitu ketika Tuhan pakai mereka untuk menghajar umat Israel supaya Israel bertobat, tetapi nyatanya mereka sendiri merasa bahwa dirinya hebat. Kemampuan yang berperang membuat mereka sombong karena bisa mengalahkan Israel. Dan justru karena kesombongannya itu, Tuhan menghukum, Tuhan menghajar mereka. Pasal yang ke-13 ini merupakan ucapan ilahi terhadap Babel. Dan ini merupakan hukuman yang dinyatakan Tuhan kepada Babel. Kenapa? Karena lagi-lagi seperti halnya kita sudah pelajari beberapa hari yang lalu, bahwa Tuhan pakai Asyur untuk menyerang umat Tuhan. Dan ketika Asyur menang, Asyur menjadi sombong, merasa dirinya hebat. Padahal Asyur hanyalah alat, hanyalah sebuah tongkat, hanyalah sebuah cambuk. Dan tentu saja tongkat cambuk itu tidak bisa buat apa-apa kalau tidak di tangan empunya. Tapi mereka menjadi sombong. Hal yang sama berlaku atau terjadi kepada bangsa Babel. Bangsa Babel seperti kita tahu juga menyerang bangsa Yehuda. Bahkan akhirnya mengambil perkakas-perkakas di rumah Tuhan dan menawan orang-orang muda, orang-orang berpotensi untuk dibawa ke Babel. Sehingga bangsa Israel nyaris punah karena berada di dalam pembuangan di Babel, sementara mereka yang tua-tua yang tidak berpotensi masih tinggal di negerinya. Dan kini kita akan belajar ucapan ilahi terhadap Babel, dan ini menjadi sebuah reminder, pengingat penting buat kita semuanya. Ayat yang ke-11, kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Kalau Anda membaca di kitab Daniel, waktu ini tentu saja di era pemerintahan Raja Nebukadnezar, seorang raja yang kuat, seorang raja yang hebat, diakui karena berhasil menguasai banyak wilayah pada waktu itu. Namun di dalam kitab Daniel pun satu kali peristiwa Raja Nebukadnezar dihukum Tuhan. Kenapa dihukum? Karena raja ini menjadi sombong. Dia ketika dihukum Tuhan, maka keadaannya justru sangat menyedihkan. Semula sangat dihormati, sekarang keadaannya memprihatinkan. Karena terusir atau terasing, karena hidupnya bagaikan binatang di padang, seperti lembu. Makanannya adalah rumput, padahal dia adalah raja. Kenapa bisa? Karena dia sombong. Tuhan mengangkat, tapi Tuhan juga bisa merendahkan. Karena itu hati-hati, jangan sampai hal yang sama yang menimpa Babel menimpa kita semuanya. Ayat yang ke-17, lihat, aku menggerakkan orang Made melawan mereka, orang-orang yang tidak menghiraukan perak dan tidak suka kepada emas. Panah-panah mereka akan menembus orang-orang muda, mereka tidak akan sayang kepada buah kandungan, dan mereka tidak akan menaruh kasihan kepada anak-anak. Dan Babel yang bermain di antara kerajaan-kerajaan, perhiasan orang Kasdim yang megah, akan seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikannya. Inilah akibat ketika Babel menjadi sombong. Tuhan ganti pakai orang-orang Madai melawan mereka. Ini orang-orang yang lebih ganas dibandingkan dengan Babel. Bahkan orang yang tidak kenal belas kasihan, tidak kenal sayang. Maka Babel yang permain, Babel yang termasyur di antara kerajaan-kerajaan akan menjadi seperti Sodom dan Gomora, ditunggang balikan oleh Tuhan. Dan itu terjadi karena Raja Nebukadnezar, orang-orang Babel menjadi sombong. Saudaraku, hati-hati dengan kesombongan. Bisa jadi hari ini mungkin Anda sedang berada di atas, Anda mungkin sedang berada di puncak. Tuhan memberkati Anda, Tuhan mengangkat Anda. Namun ketika Tuhan memberkati dan Tuhan mengangkat, hati-hati, jangan sampai kita menjadi sombong. Ingatlah sebuah prinsip yang harusnya menjadi pegangan kita. Semakin diangkat,
semakin kita rendah hati. Semakin diberkati, semakin kita ingat segala sesuatu adalah kasih karunia. Sungguh tidak patut kita memegahkan diri, padahal kita tahu semuanya karena Tuhan saja. Tidak patut kita merasa diri hebat, padahal semuanya karena kasih karunia Tuhan saja. Jangan sampai kesombongan kita justru menghantarkan kita kepada keadaan yang menyedihkan. Kalau kita ingin berada di puncak, terus-menerus, konsisten berada di puncak, karena saya tahu ini hal yang sangat mungkin, maka hal yang harus kita jaga adalah hati ini. Jangan sampai hati berubah, jangan sampai hati menjadi sombong. Setiap hari katakan, semuanya karena kasih karunia. Setiap hari katakan, di luar Tuhan aku tidak bisa buat apa-apa. Setiap hari katakan, semuanya karena berkat Tuhan saja. Jaga hati dan percayalah, semakin kita rendah hati, semakin Tuhan mengangkat dan mempromosikan kita. Tuhan berkati.